Sobat Beriman dimanapun Anda berada, narasumber saya hari ini adalah Ellen Suprapti, Ketua Lingkungan Agatha Stasi Taman Anggrek. Yuk kita simak bagaimana perjuangannya Ellen dalam membangun lingkungan di Stasi. Saksikan! Hai, hari ini kita dengan Ibu Ellen, Kaling Agatha periode 2015-2018. Bu Ellen, apa kabarnya? Baik, Yudit. Sehat walafiat ya Bu ya? Sehat, amin. Nah, Bu, waktu itu menjadi Ketua Lingkungan Agatha Stasi Taman Anggrek. Ceritanya gimana sih Bu jadi Ketua Lingkungan? Kan biasanya Ketua Lingkungan mayoritas ini kan kaum laki-laki atau bapak. Kok perempuan mau jadi Kaling? Pada saat itu saya ditunjuk. Jadi bukan mau tapi ditunjuk. Udah nggak apa-apa, ini nggak ada kalingnya, langsung aja gitu. Oh ya udah, daripada nggak ada, itu lingkungan yang baru terbentuk di Stasi TA. Di sana ada 4 lingkungan. Kemudian seiring berjalannya itu tentu ada suka dukanya juga. Sukanya pada saat warga mau mengikuti kegiatan kegiatan lingkungan. Misalnya mau diajak doa rosario, itu yang paling banyak dari dulu. Terus kemudian untuk yang lain, apalagi kunjungan pastoral, itu sedikit sekali. Kemudian untuk KUR, itu saya pendekatan dengan warganya. Jadi yang mana suka nyanyi, langsung saya dekatin, ikut KUR yuk. Lama-lama menimbulkan kebersamaan, sehingga mau tanpa diajakin lagi. Terus kemudian kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional itu juga pertama kalinya juga sedikit, tapi lama-lama banyak. Gitu. Itu sukanya. Tetapi dukanya, kalau pada saat pemilihan pengurus, sama sekali nggak mau mereka. Kemudian pada saat, apalagi pemilihan ketua lingkungan. Tetapi dengan doa dan diberkati Roh Kudus, itu ternyata sampai sekarang ini sudah terisi semua seksi-seksinya. Bu, untuk ngumpulin warga ini susah nggak sih Bu? Susah sekali Yudit, apalagi awal-awalnya. Dengan cara pendekatan masing-masing satu-satu, dan saya berusaha untuk memenuhi seksi-seksi yang ada di lingkungan seperti yang di MBK, itu sehingga lingkungan saya menjadi gemuk, gitu. Jadi pengurusnya, gitu. Dari situ pendekatan masing-masing itu tetap ada penolakan. Tetapi juga kembali lagi mohon bantuan. Merasa lelah nggak Bu? Kok udah ditolak, nyari orang susah, diajakin susah gitu. Di tengah-tengah itu pernah ada perasaan lelah. Kemudian ternyata ini Kaling yang pernah mengeluh pada saat menjabat itu. Kemudian saya kembali, tetap semangat, kembali berdoa, mohon petunjuk untuk bisa meneruskan sampai lingkungan ini jadi terbentuk. Betul. Punya pengalaman Bu, yang mungkin perasaan menyebalkan, gemes gitu Bu, atau yang menyakitkan dalam Ibu masa kepengurusan tersebut? Kalau misalnya diminta tatip lingkungan Agatha, gitu, yang bersedia 2 orang, sedangkan itu misalnya perayaan besar, Natal, Tahun Baru, kan nggak mungkin kalau tatipnya 2 orang. Terus kenapa tuh Bu? Kok nggak bisa minimal 5 atau 10, kenapa itu Bu? Satu, karena mungkin belum kenal, kemudian kedua juga karena itu kan tertutup, Yud. Jadi lingkungannya jadi maksudnya bukan seperti lingkungan yang biasa gitu. Pendekatannya lebih untuk
lebih lagi daripada yang biasa begitu. Tetapi sekarang udah nggak usah disuruh, ketua tatip itu sudah tahu dan sudah langsung 3 hari itu bisa 40 misalnya dari 4 lingkungan gitu bisa. Berarti juga perlu adanya kesadaran diri ya Bu ya? Benar sekali Yudit, kesadaran diri. Walaupun kali udah gedor-gedor, udah WA-WA, udah maksa-maksa dan sebagainya, kalau kita nggak punya niat untuk melayani ya Tetap nggak tetap bisa, aja, Bu, ya. betul. Bu, selama menjadi kaling ada nggak Bu perasaan yang menyenangkan, menggembirakan, atau saya nggak mau berhenti deh jadi kaling, kalau bisa periode berikutnya lagi. Nah. Oh, ada sukacitanya pada saat bisa melaksanakan kegiatan lingkungan itu secara mandiri. Tadinya kan sangat tergantung kepada stasi, karena lingkungan ini seakan-akan nggak ada stasi yang ada gitu. Terus kemudian kan dibentuk lingkungan. Nah dari situ ketergantungan itu kan masih ada. Setelah berusaha untuk mandiri ternyata bisa. Jadi itu sangat sukacita sekali. Nah, Bu Ellen ini juga salah satu orang yang membawa stasi Taman Anggrek sekarang menjadi keren, hebat. Nah, Bu, saya tahu dulu masa-masa awal bawa stasi Taman Anggrek untuk semakin bergelora sekarang, semakin jaya itu kan nggak mudah, banyak tantangannya. Tantangannya apa aja, Bu? Karena kan stasi sama paroki atau kita di kompleks ini kan berbeda gitu. Tantangannya sangat sulit diajak kegiatan di luar stasi. Jadi kalau mau diajak kegiatan misalnya di gereja MPK itu, nggak mau aja, cari yang lain aja Bu. Gitu. Jadi terjadi penolakan ya Bu ya? Terjadi. Dan itu sering? Dulu sering. Pada saat itu sering ya Bu ya? Sering. Sedih nggak Bu digituin Banget, sedih ditolak, banget. dikucilkan, dibuang, kenapa nggak mau gitu? Sampai misalnya mengajak latihan, kebetulan saya juga lektor. Jadi ada lektor di stasi TA di lingkungan 4 lingkungan itu kan juga ada. Kemudian saya ajak latihan, kalau latihan kan harus di MPK. Yuk latihan lektor yuk. Nggak mau? Nggak mau, enggak. Dan itu sudah berulang-ulang kali Bu? Kalau latihannya di TA, berkenan. Berulang-ulang kali dan prosesnya juga lama ya. Betul, semua butuh proses, betul. Ternyata hasil buahnya yang berlatih di MPK itu jauh lebih bagus daripada awal mula masuk. Begitu Yud. Baik, semuanya moga-moga kisahnya Bu Ellen ini terjadi penolakan, tantangan, tetapi tetap harus bersemangat, tetap terus berusaha karena semua butuh proses. Thank you guys, thank you Bapak Ibu, sampai jumpa. Membangun sebuah lingkungan adalah kerja keras, kerjasama kita semua. Kita tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan umat akan menghasilkan sesuatu yang indah. Anda juga bisa membuktikan dalam lingkungan Anda masing-masing. Sampai jumpa!